Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa dan seperti biasa, saya sudah ditemani oleh narasumber tetap kita, yaitu Bapak Maulana Saiful Mubarak Ahmad Syahid. Mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Seperti biasa, saya sudah ada pertanyaan. Dan mungkin pertanyaan pada episode kali ini, kalau biasanya kita tematik ya, ada dengan maksudnya pertanyaannya itu punya tema yang sama. Sekarang saya punya pertanyaan yang berbeda-beda nih Pak ya. Kita langsung aja ke pertanyaan pertama Pak. Pertanyaan pertama Pak, ada pertanyaan dari pemirsa, apakah gigi palsu jenazah itu harus dicabut Pak? Dan gimana kalau gigi palsunya itu dari emas gitu? Ya. Jazakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pertanyaan yang cukup banyak juga ditanyakan oleh ya mungkin bukan hanya Muslim Ahmadi, tetapi saudara-saudara Muslim yang lain. Dalam berkaitan dengan ini, kalau di zaman dahulu, di zaman Rasulullah SAW, relatif ya mungkin barangkali nggak ada yang memakai gigi palsu. Ya, tapi gigi emas di zaman dulu itu sudah ada sebetulnya. Nah, berkaitan dengan ini, sebetulnya secara prinsipnya tidak ada masalah untuk membuka atau tidak membuka gigi palsu ketika mayat, ketika wafat, begitu. Hanya yang harus dilihat adalah asas manfaat dan mudaratnya saja. Misalnya ketika seorang meninggal, kemudian dia ada penyakit tertentu, dan dengan membuka gigi palsunya itu membuat orang lain bisa jadi sakit pula, ya memindah penyakitnya itu lebih baik tidak dibuka. Ya misalnya corona kemarin, COVID ya kan. Jadi kalau misalnya COVID buka gigi palsunya kan kemudian akan menyebabkan orang lain jadi sakit juga. Karena ada gigi palsu itu macam-macam jenisnya juga sekarang. Ada yang memang hanya dikaitkan saja, tapi ada juga yang diimplan, yang ditanam gigi palsunya. Masa ketika seseorang wafat, itu pula dicabutin semua. Ada 20 gigi palsunya, ya kan, nyabutin gigi mayat. Lumayan. Ya itu kan lumayan. Iya, jadi betul. ini insult juga untuk mayatnya. Ya kurang dihormati dalam bahasa Urdu itu ya, dalam bahasa Indonesianya tidak menghormati mayat lah. Barangkali begitu, jenazah. Jadi kalau memang giginya implan yang sudah seperti gigi biasa, kemudian susah untuk mencabutnya, dan dengan mencabut itu kurang etis, ya kurang etis dilihatnya, mungkin juga keluarga melihatnya kurang etis, maka makamkan saja dengan gigi palsunya. Ya kalau implan seperti itu. Tetapi ada yang memang gigi palsunya itu yang ya bisa dia buka-buka sendiri, kemudian dia gosok gigi sendiri, ya kan. Nah itu silahkan saja dibuka, kemudian ya kalau mau dipakai saya rasa nggak ada orang yang mau pakai gigi palsu orang lain, lagi, kan? Nggak ada, paling dibuang. Tetapi tidak perlu dibawa ya mati, tidak perlu dibawa ke kuburan. Ya maksudnya tidak perlu dikubur dengan orang tersebut gitu. Nah ada memang benda-benda yang yang ditanam di dalam tubuh kita. Saya pernah lihat orang yang wafat itu tempurung kepalanya, ya tempurung kepalanya yang dibuka karena ada bleeding di otaknya. Gitu. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa ya orang-orang yang mainstream lah mengatakan bahwa bagian kepala, batok kepala yang dibuka itu harus ditanam kembali, ya ikut dimakamkan. Menurut saya sih nggak perlu. Ya misalnya seperti kuku saja, ya seperti rambut, ya seperti bagian-bagian tubuh yang lain, tangan orang buntung dan sebagainya. Kalau hilang tanya kemana, dicari tangannya. Betul. Ya kan, jadi kita ini dalam berfikih nggak boleh terlalu fanatik, nggak boleh terlalu kaku. Nah begitu juga dengan kaitannya dengan gigi palsu. Ya tergantung bagaimana mudahnya, bagaimana mudaratnya, mudaratnya di mana yang banyak, atau maslahatnya di mana, kebaikannya di mana dan sebagainya. Dan memperhatikan juga keluarga yang ditinggalkan. Ya kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita cabutin gigi implannya itu satu persatu, ya butuh dokter lagi, butuh apa lagi dan sebagainya. Kalau pakai tangga kita cabutin nggak enak juga sama keluarga yang lainnya kan. Nah jadi betul. lebih baik tidak dicabut yang seperti itu, kecuali yang gigi yang tadi ya, yang yang memang mudah dicopot. Nah kalau berkaitan dengan yang emas tadi itu, gigi emas, pertama laki-laki kan nggak boleh pakai emas.
Baik. Ya, jadi laki-laki nggak boleh pakai gigi emas. Dan di zaman sekarang juga jarang juga orang yang pakai gigi pakai emas ya kan. Betul. Hampir jarang lah. Zaman-zaman dahulu saya lihat tuh Iya. ibu-ibu bangga pakai gigi emas. Tapi zaman sekarang Kayaknya nggak enggak, estetik, ya. kurang estetik pakai gigi emas. Tapi kalaupun ada yang masih pakai gigi emas, ya seperti yang saya sampaikan tadi, kalau mudah dicabut silahkan cabut. Tapi kalau susah dicabut ya nggak usah dicabut. Menurut saya belum pernah saya temukan ya hadis atau larangan atau apa yang mengatakan bahwa benda-benda yang dari luar itu tidak boleh kita bawa ke dalam kubur. Ya, misalnya banyak hal, bukan hanya gigi saja. Kalau kita kiaskan dengan barang-barang yang lain, misalnya ring jantung. Apakah orang itu kan benda asing juga? Iya, betul, apakah seseorang yang dipasang ring jantung, apa ring jantungnya harus dilepas? Iya. Ya kan ribet lagi itu. Orang udah mati ring jantungnya dibuka-buka, ya kan? Atau kakinya pernah patah, pakai pen, pakai besi, ya kan? Pakai emas, biasanya emas putih itu. Betul. Ya kalau emas putih mungkin dicabut mahal kan, siapa tahu buat dijual. Ya, tapi kan nggak etis mayat dibuka-buka kakinya hanya untuk itu ya kan. Jadi menurut saya ya itu, lihatlah di mana maslahatnya, di mana mudaratnya. Tidak kalau kita kiaskan ke ini ring jantung dan sebagainya tadi, maka tidak perlu atau tidak harus mencabut gigi dan benda-benda lain yang memang asing dalam tubuh kita, kecuali anting ya. Anting ya itu memang bisa gampang dicabut dan sebagainya. Itu. Baik Pak, oke. Tapi mungkin kalau gigi emas kan mungkin berharga Pak ya, mungkin bisa dimanfaatkan lagi oleh keluarganya. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya itu dicabut gitu. Ya makanya saya sampaikan tadi asas manfaat dan asas mudaratnya, mudarat keburukannya di mana. Ya, kalau memang gigi emas, kalau mau memanfaatkan lagi, artinya mau dijual dan sebagainya. Besar gigi emasnya kan, ada 5 gigi emasnya kan lumayan bisa dijual. Dan memang kalau orang meninggal itu sedapat mungkin, sesederhana mungkin dia, ya hanya kain kafan. Ya makanya sederhana mungkin dia datang ke dunia ini dengan telanjang, ya tidak bawa apa-apa. Ke akhirat pun ketika dia wafat, ya sebagai simboliknya jenazahnya hanya dibungkus dengan kain kafan yang hampir-hampir tidak ada harganya. Jadi kalau benda-benda berharga seperti itu ya silakan untuk diamankan, untuk diambil. Tetapi saya sampaikan tadi, perhatikan asas manfaatnya. Kalau susah mencabut giginya nggak usah dipaksain untuk cabut giginya. Tapi gigi emas itu biasanya gampang nyabutnya itu. Biasanya dikait-kaitkan aja itu. Baik. Oke Pak, kita ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya ada 2 nih pertanyaan, tapi mungkin kita akan bahas satu dulu Pak ya. Jadi apa hukumnya mengubah ciptaan Allah, misalnya dengan menggunakan skincare atau mengkonsumsi vitamin agar terlihat lebih menarik penampilannya, dan gimana dengan operasi plastik? Oke, saya mungkin lebih pengen ke yang skincare dulu, baru nanti kita bahas yang operasi plastik Pak ya. Nah kalau yang pertama nih, hukum pakai skincare atau konsumsi vitamin biar lebih cantik biar lebih ganteng gitu, gimana Pak? Ya. Innamal a'malu binniyat. Ya, dalam hadis, dalam berfikih itu selalu kita jemaat Ahmadiyah memakai hadis ini. Innamal a'malu binniyat. Bahwa sesungguhnya amal-amal itu tergantung kepada niatnya. Jadi sesuatu amal kadang-kadang berubah hukumnya tergantung kepada niatnya. Dalam banyak hal. Nah, tergantung juga ini. Seorang perempuan ketika memakai skincare atau mengonsumsi vitamin tertentu untuk kecantikan, niatnya untuk apa dulu? Ya, kalau untuk suaminya, wah itu ibadah. Tetapi kalau untuk orang lain, untuk pamer dan sebagainya, ya bukan untuk suaminya. Nah itu bukan jadi ibadah lagi, bisa jadi mudarat, bisa jadi maksiat, ya kan? Nah ini yang perlu diperhatikan. Nah anehnya di kita ini, kalau di rumah perempuan ya biasanya nggak mau bersolek, ya kan? Tapi ketika pergi ke pesta, pergi ke pasar dan sebagainya, dia baru pakai bedak dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi, ya Khalifah Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah yang keempat, rahmatullah alaih, Hazrat Mirza Tahir Ahmad, berkaitan dengan ini menyampaikan dengan skincare, bukan skincare, make up secara umum, ya itu tidak masalah, karena Allah Subhanahu Wa Taala itu innallaha jamilun yuhibbul jamal, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala itu indah dan mencintai keindahan, kecantikan, ya. Nah, kadang-kadang ada orang yang ekstrim ya, dibilang kalau memakai make up dan sebagainya itu merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya tidak. Nah, kalau kita ingin membahas merubah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang dilarang dalam hadis dan sebagainya, itu menurut saya adalah kudrat.
Allah Subhanahu wa taala, kodrat atau takdir Allah taala, misalnya laki-laki dirubah menjadi perempuan, perempuan berubah menjadi laki-laki. Nah, itu yang tidak boleh. Kodratnya, karena ciptaan Allah Subhanahu wa taala, seseorang diciptakan sebagai laki-laki kemudian dirubah menjadi perempuan, itu melanggar kodrat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada orang yang misalnya misalnya sumbing begitu ya, ada penyakit sumbing kemudian dioperasi, dijadikan bagus, dijahit dan sebagainya sehingga dia jadi bagus lagi. Hidupnya dia lebih pede lagi. Apakah itu merubah ciptaan Allah taala? Ya kan? Baik. Atau ada orang yang giginya maaf misalnya maju, ya kan? Kemudian dia pakai bracelet ya, pakai kawat gigi, diluruskan giginya, atau giginya nggak karu-karuan susunannya, diluruskan giginya, dan itu juga sesuai dengan kesehatan, karena kalau gigi nggak karu-karuan itu bisa gampang sariawan itu, ya kan? Kesehatan gigi juga nggak bagus, untuk gosok gigi juga nggak bagus gitu, nggak maksimal gitu. Apakah itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Ya, atau ada orang yang ya, ada orang yang jarinya 6. Mungkin kamu udah pernah lihat atau belum, ada orang yang jarinya 6 kemudian dipotong 1 supaya jadi 5. Ya, saya punya saudara seperti itu di Kadian, saudara istri saya, dipotong jarinya, ada jari kanannya 6, jari kakinya juga 6, ya dipotong satu-satu. Apakah itu merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala? Nah, jadi mempercantik diri, memperindah diri ya sesuai dengan niatnya itu tadi, bisa jadi ibadah, bisa jadi maksiat untuk perempuan, baik untuk perempuan maupun laki-laki. Ya. Nah, itu tidak masalah. Berarti artinya kalau yang operasi plastik juga tidak mengubah kodrat, berarti boleh dong Pak ya? Nah, ini juga berkaitan, sebetulnya pertanyaan ini satu sama lain berkaitan. Hazrat di dalam tanya jawab dan Khalifatul Masih Ar-Rabi itu ditanyakan tentang operasi plastik sebetulnya. Huzur, bagaimana dengan plastik surgery? Ya, operasi plastik lah di zaman sekarang, cosmetic surgery, Betul, kosmetik. Kan misalnya untuk memancungkan hidung, ya. Cuman buat estetik aja Pak, berarti nggak istilahnya buat, kalau mancungin hidung kan nggak istilahnya cuman estetik doang, nggak ada tadi, kalau tadi misalnya ratain gigi kan buat kesehatan juga gitu ya. Nah, secara estetik juga karena memang untuk membangun kepercayaan diri kan. Nah, ini Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi menjawab ya. Dulu di zaman Rasulullah SAW ada sebuah hadis, orang yang dilewatkan, orang kalau perempuan yang mengikir giginya, ya, itu laknat, neraka untuknya. Nah, orang-orang yang ekstrim di dalam melihat hadis mengatakan bahwa ngikir gigi aja katanya itu ekstrim, nggak boleh, ya, masuk neraka, merubah ciptaan Allah Taala katanya. Nah, kenapa Rasulullah SAW melarang di zaman itu? Ya, Hazrat Masih Rabi sampaikan yang pertama, karena di zaman itu perempuan mengikir giginya itu untuk apa? Ya, nama malu biniat tadi, niatnya untuk supaya dilihat orang lain. Kalau kamu ya, kita belajar dulu di Jamiah, saya terutama di Jamiah Kadian, para penyair-penyair Arab ketika membuat syair-syairnya, dia baru dikenal sebagai penyair ulung ketika pujian-pujiannya terhadap wanita itu luar biasa. Ya, jadi perempuan-perempuan di zaman itu membuat seperti itu untuk dipuji-puji, ya. Jadi giginya dikikir dan sebagainya, entah apa tujuannya, yang jelas, ya, standar kecantikan di zaman itu seperti itu. Yang pertama, yang kedua, dari segi kesehatan, ya, di zaman itu kan belum ada anestesia, ya kan, anestesi untuk bius, sakit, untuk bius, kemudian nggak ada juga antibiotik kalau terjadi apa-apa, ya kan. Nah, ini yang Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi soroti, bahwa mudaratnya lebih banyak. Ya, dengan begitu ya akan mengakibatkan kerugian. Tetapi di zaman sekarang, kata beliau, ya, untuk merubah sesuatu lah di dalam diri kita, seperti hidung dimancungkan, atau ada orang yang ya bibirnya mungkin nggak indah dalam pandangannya, kemudian diperbaiki, ya. Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabi katakan, apa masalahnya? Ya, toh make up juga, orang memakai make up kan itu merubah atau memberikan sesuatu warna yang tidak ada di dalam kulitnya. Iya. Ya kan, misalnya dia pakai lipstick, kan sebetulnya bibirnya mah nggak semerah itu, betul, atau nggak pink itu, tetapi diberi lipstick. Itu artinya kan berubah juga, dari bentuk awal berubah menjadi bentuk yang kemudian yang baru. Ya, atau
mungkin dia pakai make up yang di sininya mungkin ada sesuatu hitam dan sebagainya, dia tutup dengan make up. Perempuan-perempuan dan sebagainya kan, pakai skincare dia, atau mukanya lusuh, dia pakai skincare, dia cuci ya, pakai apa namanya untuk cuci wajah dan sebagainya. Apakah itu terlarang? Enggak terlarang kata Dr. Masih Rabi. Jadi selama sesuatu digunakan sesuai dengan standar kesehatan, dan kalaupun berubah, ya memang make up kan memang berubah bentuk orang antara di make up dengan nggak di make up kan berubah. Cuci muka beda lagi dia, ya kan? Itu. Betul. Itu nggak masalah. Nah kalau kita kaitkan dengan jodoh ya, perjodohan kadang-kadang orang kirim foto di make up tapi aslinya dilihat beda. Nah itu hati-hati saja. Jangan apa namanya, nggak boleh juga bohong, gitu kan? Karena kan beda nanti pas make upnya di inspirasinya beda nanti setelah ketemu. Nah, begitu juga kata beliau operasi plastik. Jadi kalau memang sesuai dengan prosedur kesehatan dan tidak ada kerugian dari segi kesehatan, silahkan saja. Ya kalau hidung mau dimancungin, kalau ada orang yang terlalu hidung masuk ke dalam susah dia nafas misalnya kan naikin hidungnya misalnya. Ya, atau ada sesuatu yang dia apa namanya kulitnya kah atau mukanya kah atau sebagainya, atau mungkin kayak orang banyak ya jerawat, ya kemudian jadi berlubang-lubang, kemudian di laser tuh, laser. Ya supaya lubang-lubangnya hilang dan sebagainya. Ya silahkan saja, selama itu ada standar kesehatannya dengan tidak merugikan, kata Dr. Masih Rabi. Jadi operasi plastik sebetulnya pada prinsipnya itu boleh, tetapi kembali lagi kepada hadis tadi, innamal a'malu binniyat. Niatnya untuk apa? Mempercantik diri boleh, niat untuk mempercantik diri boleh, tetapi untuk mempercantik diri untuk siapa? Ya itu yang kemudian dipertanyakan. Bagi perempuan, dia harus cantik hanya untuk orang yang ya suaminya lah, begitu, bukan untuk orang lain. Gitu. Jadi, berarti niat dan termasuk manfaatnya juga Pak ya? Manfaatnya. Juga. Oke, baik. Oke, pertanyaan terakhir barangkali Pak. Bagaimana hukumnya seorang berprofesi sebagai wartawan atau jurnalis? Nah ini kan istilahnya kalau sebagai wartawan atau jurnalis kan kita tahu lah kalau di media itu bisa memframing gitu. Atau mungkin berarti ada juga barangkali wartawan, jurnalis itu mengalami dilema barangkali dalam artian dia ingin menyampaikan kebenaran tapi kemudian mungkin karena ada sponsor atau apa dia nggak bisa menyampaikan kebenaran tersebut, atau misalnya sebaliknya, misalnya seorang wartawan itu harus mendebat atau istilahnya kan demi menggali informasi seperti itu harus mendebat dan sebagainya menggunakan banyak cara itu. Nah gimana nih hukumnya Pak kalau untuk bekerja sebagai wartawan atau jurnalis gitu Pak? Sebagai wartawan, jurnalis nggak masalah. Pada prinsipnya nggak ada masalah untuk menjadi wartawan atau jadi jurnalis. Tapi prinsip yang harus kita pegang adalah yang pertama jujur. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk kebaikan. Nah sayang sekali wartawan-wartawan zaman sekarang ini, terutama yang bertentangan dengan Islam, bagaimana mereka memframing bahwa Islam ini agama yang keras, ya, agama perang dan sebagainya, itu yang salah. Atau wartawan-wartawan yang di bidang politik, bagaimana menjatuhkan satu belah pihak dan mengangkat pihak yang lain. Nah itu tidak boleh. Tetapi kalau hanya menampilkan ya kebaikan-kebaikan satu pihak tanpa menjelekkan ke pihak yang lain, itu tidak masalah. Ya, jadi misalnya di politik sekarang nih wartawan, dia wartawan suatu pasangan lah, suatu pasangan calon. Ya kemudian dia bagaimana memframing bahwa pasangan ini baik dan memang menurut dia baik, itu tidak masalah, tidak mengada-ngada. Ya. Jadi yang penting adalah asas kejujuran harus dijaga, ya, dan hati nurani harus main, ya, hati nurani harus berperan di situ. Jangan kemudian seperti yang Kang Opan sampaikan tadi hanya karena waduh ini sponsor nih, ya kan, sponsor suatu produk lah misalnya, youtuber lah misalnya, HP misalnya, satu produk HP, kemudian dia menyampaikan ya. YouTuber terkenal ya, yang sudah subscribernya udah jutaan misalnya, ya. Kemudian dia menyampaikan, padahal HP ini nggak serak sama dia, ya kan? Dia sampaikan, begini-begini, ya kekurangannya nggak disampaikan, ya. Nah ini tentu nggak baik. Dan biasanya dalam orang-orang juga zaman sekarang orang kan nggak bodoh, ya. Zaman sekarang orang akan tahu, ya. Jadi kalau mau jadi wartawan, menurut saya sesuai dengan standar Islam, jadilah wartawan yang baik. Dan harus diingat juga resiko menjadi wartawan yang baik nggak laku. Iya, itu dia. Ya. Jadi makanya
ya bisa cari profesi lain. Ya kan, Tapi artinya nggak masalah. Nggak masalah. Kan, jadi wartawan nggak gitu masalah. kan. Nggak masalah. Ya, akan tetapi akan melawan arus ya, siap-siap saja. Iya, siap-siap. Ya, dan harus lebih pintar dalam mengolah datanya supaya kabar atau berita yang dibuatnya bisa menarik. Karena zaman sekarang kita lihat mungkin 90% berita ini ya bagaimana audiens, bagaimana orang, kesukaan orang banyak itu yang diakomodir, bukan data yang asli yang diakomodir. Ya kan, bukan informasi yang asli, informasi yang benar yang diakomodir, tetapi yang ditampilkan, tetapi bagaimana, oh ini kan ada survei mereka biasanya, orang sukanya seperti apa nih, tontonlah zaman sekarang. Betul. Ya, sukanya orang seperti apa, nggak peduli itu penontonannya penuh, ada pendidikannya, ada tidak, itu nggak peduli. Yang penting bagaimana rating dia rating. Nah ini yang menurut saya ya, wartawan-wartawannya di jemaat ya, kita sebagai seorang Ahmadi, terutama kita ini di MTA, bagaimana menampilkan sesuatu yang benar, sesuatu yang bermanfaat, yang memang nggak populer gitu, nggak populer yang seperti itu, tetapi Masya Allah Ta'ala, ya Insya Allah Ta'ala nanti akan populer juga pada waktunya. Amin. Baik. Baik Pak, itu saja pertanyaan-pertanyaan yang ada untuk episode kali ini. Mungkin kita akan lanjutkan pada episode berikutnya dengan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Jazakumullah Pak untuk penjelasan-penjelasannya, dan kita akan bertemu lagi di episode berikutnya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, demikianlah penjelasan pada episode kali ini. Jangan lupa untuk menyimak program Tanya Jawab Fikih pada episode berikutnya. Serta jangan lupa pula untuk menyimak program-program pilihan MTA lainnya. Dan yang paling penting adalah menyimak khutbah Jumat dari Hazrat Khalifatul Masih Al-Hamis, Ayyadullah Ta'ala bin Nasir Hajiz, hanya di MTA. Jika pemirsa punya pertanyaan, saran, kritik apapun, silakan kirimkan kepada kami di alamat di bawah ini. Dan jangan lupa menggunakan subjek Tanya Jawab Fikih. Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Ahmad Mustafa beserta kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.